Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kepada sekretaris, tolong nanti diberikan absen kepada ibu, dan ini ibu memberikan absen untuk kamu isi ya nak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yang pertama yaitu untuk kita dapat mengetahui apakah itu pengertian dari administrasi kantor. Administrasi kantor ini terbagi menjadi apa saja pekerjaannya. Nah, hanya itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengharapkan anak-anak ibu agar fokus pada saat ibu menerangkan pembelajaran ya nak, karena hasil nilai kalian nanti yang akan ibu serahkan kepada wali kelas itu semata-mata bukan hanya dari kalian mengerjakan PR dan pada saat jawaban, tetapi pada saat kalian memahami, bahkan mau bekerja sama dengan ibu. Ketika ibu menjelaskan kepada kalian harus mendengarkan ibu, supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan cepat, singkat, jelas, dan padat, dan kita melakukan evaluasi, yaitu kuis yang selalu ibu adakan di setiap akhir pembelajaran ibu. Paham? Iya, paham. Terima kasih anak ibu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai, ibu ambil sebentar spidol. Oke, ibu tuliskan di papan tulis kita. Yang pertama yaitu mengenai administrasi kantor. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa itu administrasi kantor, ada yang bisa menjelaskan anak ibu? Iya, betul. Administrasi kantor berasal dari kata yang pertama yaitu ad dan ministrate. Nah, ada yang bisa menjelaskan maksudnya ad dan ministrate ini apa? Ya, ad itu memiliki pengertian yaitu intensif, sedangkan ministrate yaitu melayani, membantu, dan memenuhi. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pengertian administrasi menurut bahasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Tadi kita sudah membahas mengenai apa itu administrasi berdasarkan menurut bahasa. Yang kedua yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Inggris atau bahasa lain, yaitu administrasi disebut juga sebagai administration. Nah, administrasi ini memiliki kata yang sama dengan, yaitu to serve. Oke, ada yang bisa memberitahukan kepada ibu apa itu to serve? Iya, melayani dengan sebaik-baiknya. Namun di dalam administrasi terdapat tiga istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu adalah official work, yang kedua itu adalah car work, yang ketiga itu adalah type work. Oke, ada yang bisa membantu ibu untuk menjelaskan satu persatu apa yang sudah ibu jabarkan di papan tulis? Iya, anak ibu Adinda. Office work yaitu namanya saja sudah office work, berarti office kantor, work yaitu pekerjaan, berarti pekerjaan kantor, di mana administrasi ini hampir seluruh kegiatan administrasi itu dilakukan di kantor. Yang kedua yaitu car work. Yang car work ini ada yang bisa menjelaskan? Iya, berhubungan dengan tulis menulis. Dan yang ketiga yaitu type work. Type berarti berhubungan dengan kertas. Jadi dapat kita simpulkan menurut bahasa asing bahwa administrasi adalah segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan tulis menulis dan pemakaian kertas yang semuanya kegiatannya itu dilaksanakan dalam sebuah kantor, seperti yang sudah ibu katakan tadi, yaitu bernama office work. Nah, administrasi ini dapat kita kecilkan atau dapat kita kerucutkan atau dapat kita sempitkan. Pengertian administrasi itu sama dengan yang namanya tata usaha. Ada yang bisa memberitahukan ibu apa saja pekerjaan dari tata usaha? Nah, apa aja tuh nak bagian dari tata usaha? Sebentar ya. Iya, baik sekali Maria. Adapun bagian dari tata usaha yaitu
Kegiatan meliputi catat mencatat, baru surat menyurat, pengelolaan data, pembukuan, dan pengarsipan. Jadi tata usaha ini tidak lain itu dari yang namanya korespondensi, baru ekspedisi sama pengarsipan. Korespondensi pastinya yaitu berhubungan dengan surat menyurat. Yang kedua, ekspedisi itu berhubungan dengan menginformasikan, menginput data dan mengirim, mengoutput data, di mana kita dapat di ekspedisi inilah terjadi proses di mana ada data yang diterima atau data yang keluar. Dan yang terakhir itu adalah pengarsipan di mana kita melakukan pengarsipan surat untuk dengan tujuan supaya berkas-berkas yang sudah lama dapat diambil kembali tanpa harus memakan waktu yang sangat lama dengan cara melakukan pengarsipan dari abjad A sampai dengan Z, atau berdasarkan jenis file atau berdasarkan jenis keterangan surat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian apa itu kantor. Nah, menurut bahasanya ternyata kantor juga memiliki makna. Yang pertama itu dapat kita lihat dari fisiknya, yang kedua itu yaitu dari aktivitasnya. Nah, ketika kita lihat kantor dari fisiknya berarti bersifat statis itu bersifat tetap, dan kantor itu jarang sekali kantor itu berubah-ubah kecuali 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Palingan yang berubah itu hanya tata letak kerja kantornya saja. Nah, di bagian fisiknya ini, disinilah pengertian kantor itu, dimana pelaksanaan kantor itu terjadi di dalam sebuah kantor. Nah, yang kedua itu adalah aktivitasnya. Nah, aktivitasnya ini bersifat dinamis, berubah-ubah. Kalau dinamis berubah berarti terjadinya kerjasama, di mana pengertian kantor menurut pengertian yang dinamis ini yaitu terjadinya beberapa sekelompok kinerja atau kerjasama, seperti yang setelah dari korespondensi baru kita ke pengarsipan, ke pembukuan, itulah. Jadi intinya bahwasanya iya, seperti itulah kira-kira. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi kantor ini pada umumnya itu karena dilakukanlah berbagai macam kegiatan di dalam kantor, maka lahirlah dengan sebutan istilah administrasi kantor. Seperti itu. Adakah yang ingin bertanya? Oh, tidak ada. Wah, nampaknya semua sangat memahami ataupun sangat memperhatikan Ibu ya selama Ibu menjelaskan tadi. Terima kasih banyak anak Ibu, dan itu akan menjadi poin bagi Ibu karena Ibu dari tadi memperhatikan siapa saja yang menanggapi Ibu, siapa saja yang memperhatikan Ibu walaupun tidak menanggapi Ibu dengan baik. Maksudnya tidak terlalu aktif di dalam merespon Ibu tadi. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sedikit kuis, tapi kuisnya Ibu lakukan melalui aplikasi Edmodo kita yang sudah Ibu sarankan dari minggu lalu untuk kalian mendownloadnya di aplikasi kalian, supaya kuis ini kalian juga dapat langsung melihat berapa skor dari kuis yang kalian hasilkan berdasarkan pemahaman kalian yang sudah kalian perhatikan Ibu selama mengajar tadi. Oke, ada saja yang ingin ditanya? Oke, kalau untuk tugas tidak ada ya Nak, karena hari ini Ibu masih ingin menjabarkan apa itu pengertian dari administrasi kantor. Karena tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tujuan dari pembelajaran kita mengetahui pengertian dari administrasi kantor dan mengetahui apa saja kegiatan dari administrasi kantor atau tata usahaannya. Nah, sebelum kita pulang, kita kembali berdoa karena tadi kita sudah membuka dengan doa dan kita menutup kembali dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, selesai. Selamat siang anak-anak Ibu. Terima kasih. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya. Hati-hati ya Nak.